ప్రమాదక హెచ్చరికను మించి గోదావరి ప్రవహించడంతో ఆ పక్కన ఎవరు పడిపోయినా చూడండి. Namaste. Hello. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa mengejar ketertinggalan yang belum tercapai di tahun ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Ad Infinitum. Skor IMDb-nya 8,4. Film ini dibintangi oleh artis Tollywood Nitin Prasanna dan disutradarai oleh Ugandar Muni. Film ini bercerita tentang misteri masa lalu seorang pria yang mengalami cacat fisik di kakinya alias pincang. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Sanjeev adalah pria dengan masa lalu yang misterius, Pallavi adalah istri Sanjeev, Amu adalah anak Sanjeev, Vishnu adalah polisi baik hati. Suatu hari, terjadi badai hujan di hutan Narsapur. Terlihat ada seorang pria tak dikenal sedang kesakitan karena tidak bisa berjalan. Pria itu berusaha menyeret badannya ke jalan. Beberapa menit kemudian, kebetulan ada mobil ambulan yang sedang lewat. Sopir ambulan berusaha menolong pria itu dan membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter dan seorang perawat bernama Pallavi menangani pria itu. Setelah dokter memeriksa, pria itu tidak mengingat apapun. Dia tidak bisa mengingat namanya sendiri dan tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Dokter bingung harus bagaimana. Pria itu harus berjalan menggunakan alat bantu berupa tongkat. Pallavi melihat pria itu adalah orang yang baik hati dan tulus. Pallavi suka dengan pria itu. Pria itu juga diam-diam menggambar Pallavi. Pria itu pandai dalam hal melukis. Dalam tidurnya, pria itu sering bermimpi tentang kepala botak, darah, dan seekor tikus. Karena dokter tahu pria itu pandai melukis, dokter memerintahkan pria itu melukis mimpinya di dalam sebuah buku. Beberapa hari kemudian, dokter melihat buku itu. Pria itu berkali-kali bermimpi hal yang sama. Dokter kemudian memberinya obat untuk mengatasi mimpinya itu. Karena Pallavi dan pria itu saling jatuh cinta, mereka berdua menjalin kasih. Pria itu minta diantar ke hutan Narsapur, tempat di mana ia ditemukan pertama kali. Mereka berdua melewati pintu tol Manohara. Sesampainya di hutan Narsapur, pria itu tidak melihat apa-apa karena hutan itu sangat luas. Pallavi kemudian memberi nama pria itu dengan nama Sanjeev. Sejak saat itu, pria itu dipanggil Sanjeev. Pallavi berencana menikahi Sanjeev dan meminta dokter untuk menjadi wali Sanjeev. Dokter pun setuju karena Sanjeev adalah pria baik hati. Dokter dan Sanjeev kemudian mendatangi rumah Pallavi dengan tujuan melamar. Ibu Pallavi terlihat kurang suka karena ibu Pallavi tidak tahu keluarga dan masa lalu Sanjeev. Akhirnya Pallavi dan Sanjeev kawin lari. Mereka menikah dengan sederhana. Pernikahan itu disaksikan oleh dokter dan tetangga Sanjeev bernama Yasir. Sebagai hadiah pernikahan, dokter memberi Sanjeev pekerjaan menjadi admin di rumah sakit. Sanjeev dan Pallavi bekerja di tempat yang sama. Pallavi terlihat bahagia dengan hal itu. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai gadis lucu bernama Ammu. Mereka bertiga adalah keluarga kecil yang hidup bahagia. Sehari-hari, Pallavi dan Sanjeev selalu berangkat kerja bersama. Mereka naik motor dan mengantarkan Ammu ke sekolah terlebih dahulu. 10 tahun sudah kebersamaan mereka. Karena rindu dengan anaknya, ibu Pallavi akhirnya meminta Pallavi, Sanjeev, dan Ammu hidup bersamanya. Ibu Pallavi akhirnya menerima sang menantu misterius itu. Setelah sekian lama, lagi-lagi Sanjeev bermimpi hal yang sama. Ia bermimpi kepala botak, darah, dan tikus. Sanjeev terbangun dalam keadaan berkeringat. Ia meminum air dan langsung melukis apa yang ada di dalam mimpinya. Pallavi sedang memasak di dapur. Ammu sedang menggambar bersama sang nenek. Setelah selesai memasak, Pallavi melihat lukisan lagi di buku suaminya. Sang suami bermimpi hal yang sama lagi. Sanjeev tidak cerita hal ini kepada Pallavi. Seperti biasa, mereka berangkat kerja bersama. Saat di rumah sakit, Sanjeev kaget saat melihat pria berkepala botak. Sanjeev jadi teringat lagi akan mimpinya. Malam hari, saat makan malam, Pallavi bertanya tentang mimpi sang suami. Pallavi marah karena Sanjeev tidak cerita tentang mimpinya. Pallavi mengajak Sanjeev untuk periksa ke dokter lagi. Sanjeev menolak karena sudah 10 tahun ia pergi ke dokter untuk mengatasi mimpinya, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Karena Pallavi memaksa, Sanjeev setuju untuk ke dokter lagi.
Besok pagi, mereka pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan, kau bermimpi hal yang sama lagi. Jangan khawatir, aku akan memberimu obat yang lain. Pallavi mengatakan, dokter, harus berapa lama lagi suamiku minum obat? Ini sudah bertahun-tahun berjalan tetapi tidak membuahkan hasil. Dokter membalas, ini penyakit yang berhubungan dengan otak. Aku tidak bisa mengetahui kapan akan sembuh. Sanjeev sendiri tidak memberiku petunjuk apapun. Ia tidak tahu tentang masa lalunya. Setidaknya, jika Sanjeev mengetahui sesuatu, itu akan membantuku. Aku yakin mimpi Sanjeev bukan sekedar mimpi, tetapi itu semua adalah kenyataan di masa lalu Sanjeev. Sanjeev kemudian mengambil buku dan menunjukkan salah satu metode menangani masalah ini kepada dokter, yaitu dengan listrik kejut. Dokter dan Pallavi marah mengetahui keinginan Sanjeev karena metode itu hanya mempunyai keberhasilan 8%. Artinya, metode itu sangat beresiko tinggi. Pallavi menangis melihat sikap egois suaminya. Pallavi tidak menyangka Sanjeev ingin berbuat nekat seperti itu dan tidak memikirkan keluarganya. Pallavi kecewa karena Sanjeev lebih terobsesi dengan masa lalunya. Siang hari, Yasir menelpon Sanjeev dan meminta bertemu di warkop depan rumah sakit. Yasir adalah seorang jurnalis. Mereka berdua pun mengobrol. Setelah mengobrol, Yasir kemudian pulang. Sanjeev melihat berita di televisi bahwa kepolisian sedang melakukan konferensi pers. Polisi bernama Vishnu mengatakan, selama 2 tahun terakhir, 23 anak telah diculik secara misterius, namun tidak ada yang melaporkan kasus tersebut karena kebanyakan dari korban merupakan anak yatim yang terbuang dan anak yang melarikan diri dari keluarganya. Vishnu ditugaskan Kapolsek untuk menangani kasus ini. Padahal 18 hari lagi, ia akan merayakan pesta pensiunnya sebagai purnawirawan polisi. Dengan berat hati, Vishnu menerima tugas terakhirnya itu. Vishnu dibantu asistennya bernama Raj melihat penculik beraksi melalui CCTV. Terlihat penculik bersama anjingnya sedang menyulik satu anak gadis gelandangan di pinggir jalan beberapa waktu lalu. Kepolisian pergi mencari tahu tentang gadis yang diculik. Orang tua gadis itu hanya bisa pasrah dan tidak melaporkan hal itu kepada polisi. Kepolisian juga menangkap orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Mereka adalah para pemabok, preman, dan lain-lain. Kepolisian menyiksa mereka semua, tetapi tidak membuahkan hasil. Mereka bukan pelakunya. Kepolisian juga mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar tempat penculikan. Tidak ada saksi mata dalam kasus ini. Kepolisian belum menemukan petunjuk. Vishnu dan Raj istirahat sejenak di warkop dan terus memikirkan kasus ini. Vishnu kemudian melihat bocil loper koran. Polisian langsung menginterogasi loper koran di tempat penculikan. Loper koran itu mengatakan, penculik itu bersama anjingnya membawa anak kecil, Pak. Loper koran itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menggambar sketsa pelaku. Sketsa pelaku sudah selesai dibuat. Kepolisian segera menyebarkan sketsa itu di sosial media dan kantor polisi lain sebagai buronan. Kepolisian juga mencocokkan sketsa itu dengan database di kepolisian. Malam hari, Pallavi mengobrol dengan Sanjeev. Pallavi meluapkan kekecewaannya kepada Sanjeev karena Sanjeev lebih terobsesi dengan masa lalunya. Sanjeev meminta maaf dan berjanji tidak akan memikirkan masa lalunya lagi. Sanjeev akan fokus dengan Pallavi dan Ammu. Besok pagi, Yasir kemudian bertemu dengan Sanjeev di warkop dan menunjukkan Sanjeev sebuah buku. Di dalam buku itu, terdapat foto seseorang bernama Aswatama yang wajahnya sangat mirip dengan Sanjeev. Yasir mengatakan, Aswatama adalah seorang aktivis. Ia meledakkan kantor polisi 20 tahun lalu, tepatnya di tahun 1977. Aku yakin Aswatama ini ada hubungannya dengan masa lalumu. Sanjeev kemudian kembali pulang. Saat sedang bersantai di sore hari, Ammu menanyakan siapa ayah Sanjeev. Sanjeev hanya terdiam membisu karena Sanjeev tidak tahu siapa keluarganya. Hal ini membuat Sanjeev tergerak lagi ingin mencari tahu masa lalunya. Sanjeev kemudian berbohong kepada Pallavi dengan mengatakan bahwa ia akan membantu Yasir membuat artikel dalam 4 hari ke depan. Ia harus keluar kota selama 4 hari ke depan. Pallavi pun mengizinkan. Sanjeev dan Yasir mulai melakukan pencarian. Mereka berdua menemui penulis buku itu. Penulis buku itu mengatakan, ini adalah Aswatama dan sebelahnya ini adalah sahabat Aswatama bernama Rudra. Mereka berdua adalah tersangka dalam pengeboman kantor polisi tahun 1977. Mereka berdua kemudian ditangkap polisi tapi Aswatama berhasil kabur. Rudra sekarang hidup di desa Nizamabad. Sanjeev dan Yasir lalu mencari orang bernama Rudra yang tinggal di desa Nizamabad melalui internet. Ada banyak sekali orang yang bernama Rudra. Sanjeev dan Yasir menyeleksi orang yang bernama Rudra yang sudah tua. Artinya, sejak tragedi pengeboman tahun 1977, Rudra sekarang berkisar umur 60 tahunan. Sanjeev dan Yasir pergi ke desa Nizamabad. Mereka berdua mencari dari pintu ke pintu. Akhirnya, mereka bertemu dengan Rudra. Rudra terkejut saat melihat Sanjeev karena ia mengira Sanjeev adalah Aswatama sahabatnya.
Rudra kemudian duduk dan mengobrol. Rudra juga menunjukkan foto saat ia masih muda bersama Aswatama. Rudra mengatakan, tahun 1970-an terjadi polemik di negara ini. Kepolisian menangkap siapapun yang melawan. Aku dan Aswatama bergerak untuk melakukan protes menuntut Perdana Menteri mundur. Karena tidak didengarkan, kami melempar bom molotov ke kantor polisi. Karena tragedi itu, kita semua menjadi buron dan kakiku terluka. Secara sembunyi-sembunyi, Aswatama lalu membawaku ke rumah dokter. Amruta, anak sang dokter, ikut membantu mengobatiku. Amruta adalah kekasih Aswatama. Karena kepolisian terus memburu kita, Aswatama kabur entah kemana. Sebelum kabur, ia bertemu dengan Amruta. Setelah itu, aku tidak tahu lagi kabar Aswatama. Setelah mendengarkan cerita itu, Rudra memberikan alamat Amruta. Sanjeev kemudian pergi ke rumah Amruta. Ternyata, Amruta sudah pindah ke Amerika. Sanjeev lalu meninggalkan nomor handphonenya kepada pembantu rumah lama Amruta. Setelah mencari kecocokan sketsa pelaku, kepolisian akhirnya menemukan pelaku. Sanjeev terus memikirkan siapa Aswatama. Sanjeev dan Amu berjalan ke pasar minggu. Saat Sanjeev bengong, Amu tersesat dan menghilang beberapa saat. Lalu ada bapak-bapak yang menemukan Amu. Sanjeev dan Amu kemudian pulang. Pallavi marah kepada Sanjeev karena Amu hampir saja menghilang. Selama beberapa hari, Pallavi tidak mau berbicara dengan Sanjeev. Malam hari, Sanjeev diteror dua orang tak dikenal. Ternyata, dua orang itu adalah kepolisian yang sudah mengintai Sanjeev karena berdasarkan database kepolisian, ciri-ciri Sanjeev lah yang cocok dengan sketsa pelaku. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kapolsek, Vishnu dan Raj langsung menangkap Sanjeev. Kepolisian terus menyiksa Sanjeev agar mengaku, tetapi Sanjeev tidak tahu apa-apa dan mengatakan bukan dia pelakunya. Pallavi dan Yasir memohon kepada polisi agar membebaskan Sanjeev karena mereka yakin Sanjeev bukan pelakunya. Kepolisian lalu menunjukkan bukti video pelaku penculikan kepada Pallavi. Pallavi mengatakan, "Pak, ini bukan Sanjeev. Malam itu saya yang menjemput Sanjeev dari rumah sakit. Dan Sanjeev pincang, Pak. Pelaku tidak pincang." Setelah dicek, ternyata benar. Malam itu Sanjeev berada di tempat kerja dan dijemput oleh Pallavi. Vishnu malu dengan hal ini. Kapolsek marah dan memarahi Vishnu. Kapolsek kemudian memerintahkan Vishnu agar membebaskan Sanjeev. Kemudian ada lelaki yang persis dengan Sanjeev menjemput Amu. Amu mengira itu adalah Sanjeev ayahnya. Karena Pallavi dan Yasir masih di kantor polisi, istri Yasir disuruh untuk menjemput Amu. Tetapi ia tidak menemukan Amu. Amu dinyatakan menghilang. Istri Yasir lalu menelpon Pallavi. Pallavi syok dan jatuh pingsan. Lalu siapa Sanjeev? Siapa Aswatama? Siapa penculik yang menculik Amu? Sanjeev dan Yasir pergi menelusuri kota mulai dari pagi, siang, sampai malam untuk mencari Amu, tetapi tidak kunjung menemukannya. Di tengah perjalanan, Sanjeev ditelepon Amruta. Sanjeev sudah tidak berminat lagi menelusuri masa lalunya karena baginya sekarang yang terpenting adalah menemukan Amu. Sanjeev kemudian dipanggil ke kantor polisi. Vishnu menunjukkan rekaman CCTV di sekolah Amu. Sanjeev baru sadar ternyata penculiknya memiliki wajah yang sama persis dengan Sanjeev. Polisi juga menyita bungkus permen karet yang dibuang pelaku saat menculik Amu. Vishnu yakin penculik yang mempunyai wajah sama persis dengan Sanjeev mempunyai hubungan dengan masa lalu Sanjeev. Tetapi Sanjeev tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Sanjeev dan Yasir menceritakan semua yang ia ketahui. Setelah mengetahui semua informasi dari Sanjeev, Vishnu menyuruh Sanjeev menelepon Amruta dan menanyakan tentang Aswatama. Amruta mengatakan, terakhir kali Aswatama mengatakan padaku, ia bersembunyi di rumah saudaranya di dekat hutan Narsapur. Vishnu mengatakan kepada Sanjeev, saat aku memeriksa DNA Amu dengan DNA database kepolisian, tingkat kesamaannya 90%. Aku yakin pelaku adalah saudara kembarmu. Sanjeev semakin gigih, ingin mencari tahu masa lalunya guna mencari Amu. Sanjeev menemui dokter dan memaksanya untuk melakukan listrik kejut, tetapi dokter tetap menolak. Sanjeev nekat melakukannya sendiri. Vishnu terus memikirkan kasus ini. Vishnu merasa ada yang aneh. Kenapa penculik menghilang beberapa saat setelah menculik Amu? Kemana ia dan anjingnya? Vishnu dan Raj terus mengulang-ulang kembali rekaman CCTV. Ternyata mereka menemukan mobil hitam yang terdapat anjing pelaku. Vishnu menghubungi control room dan melacak rute mobil pelaku. Wajah pelaku terekam CCTV di pintu masuk tol Manohara. Wajah pelaku sama persis dengan wajah Sanjeev. Setelah itu, mobilnya tidak ditemukan lagi. Vishnu bertemu dengan Sanjeev dan mengatakan ia akan bekerja maksimal untuk menemukan Amu. Aku sudah melacak mobilnya, tetapi ia menghilang setelah melewati pintu tol Manohara. Sanjeev teringat setelah pintu tol Manohara terdapat hutan Narsapur, tempat di mana ia ditemukan pertama kali. Dan tempat itu juga yang Amruta katakan terdapat rumah saudara Aswatama. Sanjeev langsung pergi ke hutan Narsapur. Vishnu juga diam-diam pergi ke hutan Narsapur. Sanjeev lalu berjalan jauh menelusuri hutan.
Ia kemudian menemukan sebuah rumah tua. Rumah itu tertutup rapat dan digembok. Sanjeev juga menemukan mobil hitam dan bungkus permen karet persis seperti yang ditemukan Vishnu. Sanjeev semakin yakin pasti ada sesuatu di dalam rumah itu. Sanjeev akhirnya menerobos masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, Sanjeev melihat poster besar bergambar otak manusia. Sanjeev juga menemukan ruang bawah tanah. Sanjeev masuk ke ruangan itu. Di sana, Sanjeev terkejut karena menemukan banyak tikus, cairan kimia, dan peralatan medis. Sanjeev juga menemukan gadis kecil berkepala botak yang terdapat belahan pisau di kepalanya dan semangkuk darah. Semua mimpinya akhirnya terungkap. Sanjeev kemudian jatuh pingsan. Barulah di sini diceritakan fakta tentang masa lalu Sanjeev. Saat itu, Aswatthama berumur 27 tahun. Aswatthama adalah buronan polisi. Setelah bertemu dengan Amruta, ia bersembunyi di rumah saudara kembarnya bernama Arjun. Aswatthama menghabiskan waktu bersama Arjun. Aswatthama makan dan menunjukkan karya lukisannya kepada Arjun. Pagi hari, Aswatthama mencium bau tidak sedap. Ternyata, Arjun sedang mengubur tikus-tikus mati. Aswatthama bertanya kepada Arjun, "Kau sedang melakukan penelitian apa dengan tikus-tikus ini? Kau bertahun-tahun belajar di Amerika dan sekarang menjadi ilmuwan. Untuk apa kau melakukan penelitian di hutan belantara seperti ini?" Arjun menjawab, "Karena ilmuwan sepertikulah, orang-orang sepertimu bisa hidup bahagia." Malam hari, Aswatthama melihat lukisan bergambar otak dan bertanya kepada Arjun, "Gambar apa ini, Arjun?" Arjun menjawab, "Ini adalah pituitary gland." Pituitary gland mengontrol semuanya, mulai dari pergerakan, emosi, dan perasaan kita. Artinya, jika kita bisa mengontrol bagian pituitary gland, maka kita bisa mengontrol penuaan. Kita bisa muda selamanya. Kita juga bisa mengontrol kematian. Human race will be immortal, and we will be the new gods. Besok pagi, Aswatthama terbangun dari tidurnya. Ia melihat ada ruang bawah tanah di rumah Arjun. Aswatthama turun ke bawah dan melihat banyak tikus dan gadis berkepala botak yang kepalanya dibelah. Gadis itu masih hidup dalam keadaan sekarat. Aswatthama kemudian berdebat dengan Arjun karena tidak setuju dengan penelitian Arjun. Aswatthama mengatakan bahwa yang dilakukan Arjun adalah kesesatan. Arjun mengatakan, "Aku sedang melakukan penelitian. Pertama, aku akan menguji coba pada hewan. Jika berhasil, aku akan menguji coba kepada manusia. Aku mengambil pituitary gland dari para gadis kecil. Aku bereksperimen membuat obat untuk mengontrol penuaan. Ilmu pengetahuan menuntut pengorbanan. Sama seperti yang kau lakukan. Kau memprotes pemerintah dengan membom kantor polisi. Yang kau lakukan itu untuk negara, tetapi yang aku lakukan untuk dunia dan umat manusia." Aswatthama tetap tidak setuju dan terlibat baku hantam dengan Arjun. Aswatthama terluka di kakinya dan jatuh pingsan. Aswatthama kemudian dijadikan subjek penelitian oleh Arjun. Setelah beberapa hari Aswatthama siuman, Arjun menunjukkan bukunya yang sudah terbit di pasaran. Arjun juga menunjukkan ternyata eksperimennya bekerja dengan baik di tubuh Aswatthama dan Arjun. Mereka berdua akan abadi dan tidak pernah tua. ఆగిపోయింది అని చెప్తుంది. మనం ఎప్పటికీ యవ్వనంగానే ఉంటాం. Now we are the new gods. Arjun semakin terobsesi dengan penelitiannya. Arjun kemudian mencoba obat itu ke gadis-gadis yang sudah ia culik tetapi gagal. Arjun marah dan heran kenapa obat itu bekerja pada dirinya dan Aswatthama tetapi tidak bekerja pada orang lain. 20 tahun kemudian, Aswatthama masih terbaring di tempat tidur. Arjun merayakan ulang tahun ke-47 bersama Aswatthama dan mereka berdua sama sekali tidak terlihat tua. Mereka terlihat muda berkat obat keabadian yang dibuat oleh Arjun. Beberapa hari kemudian terjadi badai hujan kencang. Aswatthama berhasil kabur dari rumah Arjun. Aswatthama kemudian melarikan diri dengan menyeret badannya ke hutan. Aswatthama kemudian ditemukan oleh mobil ambulan dalam keadaan cacat di kakinya dan hilang ingatan. Ternyata Aswatthama adalah Sanjeev. Mereka berdua adalah orang yang sama. Setelah itu, Sanjeev terbangun dari pingsannya. Ingatan Sanjeev akhirnya pulih kembali. Sanjeev terus mencari Amu. Sanjeev akhirnya menemukan Amu. Amu masih hidup dalam keadaan pingsan. Sanjeev kemudian membawa Amu pergi. Sanjeev naik ke atas rumah Arjun. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Sanjeev menyembunyikan Amu di pojok ruangan. Ternyata, Vishnu datang dan mencoba menangkap Arjun. Vishnu menembak anjing Arjun hingga tewas. Arjun lalu memukul Vishnu dengan botol hingga tewas. Arjun akhirnya menemukan Sanjeev. Mereka berdua bertatap muka setelah beberapa tahun berpisah. Arjun mengatakan, "Setelah kau melarikan diri saat badai hujan, aku mencarimu kemana-mana. 10 tahun kemudian, aku menemukanmu.
kau sudah mempunyai istri dan anak. Aku senang karena bisa menemukanmu. Obat yang aku buat bisa bekerja untuk kita berdua, tapi tidak bisa bekerja untuk orang lain. Artinya, obat ini hanya bekerja untuk gen tertentu. Salah satunya adalah gen kita. Oleh karena itu, aku menculik Amu karena dia adalah anakmu. Gen Amu bisa aku ambil ekstraknya untuk aku jadikan penelitianku. Ternyata, Arjun baru sadar ruang bawah tanahnya terbuka. Artinya, Amu pasti disembunyikan Sanjeev. Arjun langsung menodongkan pistol kepada Sanjeev. Sanjeev mengatakan, kau baru saja membunuh polisi. Kau tidak akan bisa kabur. Sebentar lagi, kepolisian akan menangkapmu. Arjun ketakutan dengan perkataan Sanjeev. Arjun lalu membawa berkas catatan tentang Amu dan berjanji akan menculik Amu lagi. Sanjeev marah dan langsung memukul Arjun berkali-kali hingga pingsan. Sanjeev kemudian membawa Amu, gadis-gadis lain yang diculik Arjun, dan mayat Vishnu keluar rumah. Setelah itu, Sanjeev menyiram rumah Arjun dengan bensin. Sanjeev membakar Arjun dan seluruh rumah Arjun. Sanjeev akhirnya hidup normal kembali. Sanjeev sudah mengingat semua masa lalunya. Ia ingin fokus dengan Amu dan Pallavi. Sanjeev tidak peduli lagi dengan yang lain. Ia hanya ingin bahagia bersama keluarga kecilnya. Kepolisian melakukan konferensi pers dan mengatakan, kami sudah menyelamatkan beberapa gadis yang diculik, tetapi pelaku berhasil kabur. Kami akan segera menangkapnya. Berita ini menjadi trending topik di media. Terlihat ada sosok pria yang mempunyai luka bakar sedang duduk di warkop dan melihat berita itu. I cannot reveal more information. That's it. No more questions. Ternyata pria itu adalah Arjun. Arjun masih hidup. Obat keabadian itu mempengaruhi tubuh Arjun yang tidak bisa mati. Habis. Apa pesan dari film ini? Ilmu pengetahuan digunakan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, bukan untuk melawan Tuhan dan merubah fitrah manusia. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan dalam mendalami ilmu pengetahuan agar menjadi amal kebaikan untuk kita. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.